Pembicaraan Bapak Presiden dengan Presiden Gianni jelas Bapak Presiden bicara mengenai sepak bola Indonesia, tidak bicara mengenai negara lain. Ya, salah satu pembicaraannya bagaimana FIFA Academy bisa ada di Indonesia, karena ini sebagai sistem pembangunan untuk usia dini. FIFA akan mendorong kejuaraan dunia U15 yang jumlahnya 8 lawan 8. Jadi ini sistem yang baru. Jadi pembicaraan Presiden seperti itu. Lalu kami sendiri dari Kemenpora atau saya pribadi, kita tentu harus menghargai ya semua negara di Asia Tenggara ketika ingin olahraganya maju. Ya, kita harus hargain. Dan kita tidak ikut campur dengan politik ya atau kebijakan masing-masing negara. Tapi mohon maaf kalau kami di Indonesia ingin olahraganya maju, ingin sepak bolanya bagus, ingin bulu tangkisnya bagus, pencaksilatnya mendunia, olahraga-olahraga kita ingin maju, ya kita harus lakukan itu. Tapi kita tidak intervensi, tidak ikut campur isu. Jadi dalam isu ini bukan semata-mata isu politik. No, ini kewarganegaraan. Allah nak tunjuk supaya kita berfikir ni. FAM sekarang ni dia kena jawab. KDN kena jawab. Jabatan Pertahanan Negara kena jawab. Menteri Belia Sukan kena jawab. Macam mana boleh bagi warga negara macam tu je? Oh, ini Indonesia dengki. Come on lah. Saya tengok juga Indonesia ni kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok juga Indonesia. Oh, dia ni pemain pun ada macam pemain warisan lah. Adalah macam pemain warisan. Tapi dia tunjuk proof tu. Dia tunjuk dia ni kahwin, dia ni anak siapa, dulu bapak dia dulu kahwin dengan siapa, dulu waktu dijajah oleh Belanda dulu, yang ini moyang dia kahwin. Dia tunjuk. Yang sekarang ni 7 orang ni, dia kahwin dengan siapa? Macam mana dia boleh beranak, anak dia ke, cucu dia ke, atuk dia ke? Indonesia dia tunjuk ada. Oh, Indonesia dengki dengan kita. Kita pasukan 123 lah. Baru sekali menang dengan Vietnam, lepas tu kena tibai balik lah. Kau cerita apa ni? Ini tentang kewarganegaraan, identiti bangsa, identiti negara. Takkanlah kita boleh kompromi. Kau biar betul. Buktikanlah. Oh, okey, tak apa. Sekarang ni kita tunggu, buktikan. Kau bagi keluarkan gambar moyang dia kahwin ke? Tak ada. Nak kata bau-bau Portugis jajah kita. Portugis dulu jajah kita. Ada keturunan dia dengan Portugis? Tak ada juga. Oh, Belanda pun jajah. Ada bau-bau Belanda? Tak ada juga. Oh, British jajah apa semua? Tak ada juga. Jadi sekarang ni dia kahwin celah bedah mana, keluar dia ni jadi warga negara. Buktikanlah. Tapi sebaliknya apa yang berlaku hari ni, kita bergaduh sama kita. Kenapa nak bergaduh? Dan kita pergi salahkan Indonesia, salahkan Vietnam. Yang salah tu kita. FAM yang salah. FAM tu yang salah. Bukan Indonesia salah, Vietnam kita salah. Kita yang buat. Kita buktikan lah. Skandal guncang Asia Tenggara, dari dokumen palsu hingga tuduhan sensasional. Mengapa Indonesia yang disalahkan? Apakah ini upaya pengkambing hitaman yang disengaja untuk menutupi kesalahan yang lebih besar? Reaksi paling tegas datang dari salah satu tokoh terkemuka di Malaysia yang tak disebutkan namanya. Namun suaranya menggema keras di tengah hiruk-pikuk tuduhan. Dengan nada yang tajam dan menohok, ia mencoba mengembalikan akal sehat publik Malaysia. Sini saya kasih tahu biar otak kita semua berpikir, ujarnya memulai. Ada yang bilang karena Indonesia dengki. Saya tahu Indonesia ada juga pemain naturalisasi, tapi mereka transparan dan bisa menunjukkan asal-usul pemain naturalisasinya. Sementara FM sampai sekarang ini tidak dapat menunjukkan asal-usul pemainnya. Kalimat ini bagaikan tamparan keras yang membuka mata banyak pihak, menyoroti perbedaan mendasar dalam praktik naturalisasi antara kedua negara, transparansi lawan kerahasiaan. Terbongkar, FAM dan TMJ akui kesalahan. Lalu mengapa Indonesia masih diseret-seret dalam skandal Malaysia?
Tokoh tersebut melanjutkan argumennya dengan logis dan lugas, membongkar kejanggalan dalam upaya pengalihan isu ini. Yang salah itu kita akui saja, jangan melempar tanggung jawab dengan mengkambing hitamkan orang lain, apalagi kesalahan ini sudah diakui oleh FEM dan TMJ sampai saat ini bahwa memang ada kesalahan administrasi yang diserahkan ke FIFA, tegasnya. Pernyataan ini menjadi kunci penting, baik Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, maupun TMJ sendiri sebenarnya telah mengakui adanya kesalahan administrasi yang berujung pada terungkapnya dokumen palsu oleh FIFA. Jika kesalahan sudah diakui secara internal, mengapa masih perlu mencari kambing hitam di luar? Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang motif di balik tuduhan terhadap Indonesia. Perbandingan dengan Indonesia menjadi sangat relevan di sini. Indonesia, melalui PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, juga gencar melakukan naturalisasi pemain. Namun, prosesnya selalu terbuka, transparan, dan setiap pemain memiliki jejak rekam serta dokumen yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat Indonesia dapat dengan mudah menelusuri asal-usul para pemain naturalisasi mereka, memastikan tidak ada celah untuk pemalsuan. Kontrasnya, kasus Malaysia menunjukkan ketidakmampuan FAM untuk menyajikan bukti-bukti otentik, memicu spekulasi bahwa kesalahan administrasi mungkin hanyalah eufemisme untuk praktik yang lebih serius. Skandal ini bukan hanya tentang dokumen palsu, tetapi juga tentang integritas kepemimpinan dan harga diri sebuah bangsa dalam kancah olahraga internasional. Upaya TMJ untuk menyeret nama Indonesia dan Erick Thohir dalam masalah internal mereka sendiri tidak hanya mencoreng citra Malaysia, tetapi juga berpotensi merusak hubungan baik antara dua negara serumpun. Sepak bola seharusnya menjadi ajang persahabatan dan sportivitas, bukan ladang untuk saling tuding dan menyebarkan tuduhan tak berdasar. Apakah ini akan menjadi akhir dari era pahlawan yang ternyata tidak mampu berlapang dada mengakui kesalahannya? Panas, apa konsekuensi bagi Malaysia? Masa depan Harimau Malaya terancam. Konsekuensi dari skandal ini bisa sangat berat bagi Malaysia. FIFA dikenal tidak main-main dalam urusan integritas. Sanksi mulai dari denda besar, pengurangan poin, larangan berkompetisi, hingga pembekuan federasi bisa saja dijatuhkan. Ini akan menjadi pukulan telak bagi perkembangan sepak bola Malaysia yang sedang berusaha bangkit. Lebih dari itu, kepercayaan publik dan penggemar terhadap tim nasional akan terkikis dan citra Malaysia di mata dunia sepak bola internasional akan tercoreng dalam waktu yang lama. Narasi ini bukan hanya tentang skandal, tetapi juga tentang pelajaran berharga. Kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan dan integritas, baik di dalam maupun di luar lapangan hijau. Mencari kambing hitam hanya akan memperkeruh suasana dan memperlambat proses penyelesaian masalah yang sebenarnya. Semoga kasus ini menjadi momentum bagi sepak bola Malaysia untuk berbenah diri, menatap masa depan dengan lebih jernih, dan kembali pada prinsip-prinsip sportivitas yang sesungguhnya. Siapakah yang pada akhirnya akan menanggung konsekuensi terberat dari skandal ini? Waktu dan investigasi FIFA yang akan menjawabnya.